Shalom. 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 Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Baik jemaat Tuhan yang pagi hari ini bersama dengan kita beribadah dalam ruangan ini, maupun jemaat Tuhan yang beribadah secara online melalui virtual. Kita bersyukur pagi hari ini karena anugerah Tuhan. Kita semua kembali dihadirkan di tempat ini dan kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kuasanya yang menyertai kita, kuasa kebangkitannya yang menyertai kita dan melindungi kita, menolong kita sampai hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu
tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Tapi Engkau mendidik kami melewati setiap hal yang kami alami, supaya kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang ajaib, yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Allah yang sempurna dalam segala karyanya. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kau tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Ini yang kami tahu dalam hidup kami, bahwa Kau tidak pernah terlambat menolong kami. Kau tidak pernah terlambat mempedulikan kami. Dan sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Tapi seringkali yang menjadi penghalang adalah dosa kami. Tetapi ketika kami datang mengakuinya di hadapan Tuhan, Engkau mengampuni kami dan memulihkan kami. Dan di kayu salib Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Saat ini kami datang dengan penyerahan penuh. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Berkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga ibadah kami pagi hari ini bukan sebuah rutinitas ibadah yang kami lakukan, tetapi kami sungguh-sungguh mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari bersama dengan Engkau, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Tapi kami percaya Allah Immanuel yang menyertai kami akan terus menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengendalikan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hamba-Mu yang juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan Allah penuh atasnya. Sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami, Tuhan, hamba-Mu akan beritakan dan siapkan hati kami untuk menerimanya dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita semua sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Katakan kiri kanan dada saja, kita diberi kuasa di dalam namanya. Amin. Puji kuasa.
Yesus. Dan kita memiliki akses ke dalam kerajaan surga. Kita menjadi umat Tuhan, penggenap firman Tuhan di akhir zaman. Tanda dan mujizatnya menyertai kita. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sembah Dia, katakan, hidupku memenuhi firman-Mu, Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku memenuhi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersetuhan hati katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Kami mau menggenapi firman-Mu dalam hidup kami. Beri kami hati hamba, hati yang siap menerima firman-Mu. Sehingga Roh-Mu sempurna bekerja, jadi bukti kebesaran hidupku. apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan yang memulai semuanya.
Dan Tuhan sudah urapi kami untuk boleh menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah mulai. Amin. Oleh karena itu pada kesempatan ini bahwa kami kembali kepada nature kami, kepada manusia rohani kami, bahwa kami kembali kepada panggilan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan digenapi melalui kehidupan kami yang percaya. Oleh karena itu berbicaralah sekali lagi. Engkau sudah urapi hamba-Mu, urapi juga jemaat-Mu, sehingga kami boleh menangkap pesan itu. Dan kami percaya firman yang adalah pribadi Allah itu sendiri mengurapi, menyembuhkan, membukakan pengertian, membawa kami kepada pemahaman yang lebih dalam lagi. Karena gak ada yang lebih indah selain di hadirat-Mu. Tidak ada yang lebih dahsyat ketika Kristus itu penuh di dalam kehidupan kami. Dan itu terjadi saat ini. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Shalom. Bu Yana sudah bahannya ya, tadi malam saya kirim di WA. Oh, kalau begitu kasih hidup. Gak bisa lagi. Oh, siapa yang saya bisa kirimkan? Oh, nanti jadi repot kalau begitu. Ada di belakang. Apa itu laptop gereja nyambung email nggak? Email. Ada email. Ada. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kita sambil karena saya lebih suka kalau Bapak Ibu bisa mengikuti lebih jelas dengan ada tampilan di sana. Emailnya ingat nggak? Kalau nggak ingat repot dong. Enggak, ini lagi ada urusan kampus tadi. Gitu ya. Yang urus sekretarisnya. Sekarang pakai emailnya siapa? Emailnya Adi dia ada tidak? Nomor. Minta email. Nomor handphone aja. Biar nanti pakai kabel data. Email itu maksudnya yang ada sekarang. Di situ ada nomor saya nggak? Nggak ada. Itu siapa punya? Willy. Oke. Oh, masukin nomor saya berarti. Iya. Ketikanya apa? Nah, oke. Ya. Ya. Saya tahu betul. Ya, itu terima. Baik, sebelumnya sementara coba cek soalnya. Enggak, ini bisa kok, udah. Baik, sambil saya bukakan, Bapak Ibu, ini sementara lagi proses. Mau ganti? Nanti hilang beneran? Enggak, tetap. Belum, memang ini tangannya lagi ngurusin nih. Ntar dulu, nanti mau yang mana ya? Ya, bentar, bingung. Ya, pelan-pelan ya. Sama aja. Mixernya kali di belakang kali. Atau kamu bisa aja pegangin saya? Ya udah bawa ini aja bisa. Ntar Tuhan tolong kita lah, ya. Baik, terlebih dahulu Bapak Ibu boleh buka dulu lah Alkitabnya. Ya, sementara saya akan kirimkan ini ke pengurus. Ya. Dari Kejadian pasalnya yang pertama. Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26.
Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, pelan-pelan di situ. Sebentar saya ambil handphone yang satu lagi karena ngirimnya tadi malam rupanya pakai yang ini. Ya, nggak apa-apa. Tidak mengurangi hadirat Tuhan, tenang aja. Ya. Mana ini tadi? Ya, gambar itu pengertiannya adalah bayangan. Gambar itu pengertiannya adalah kesan. Ya. Gambar itu pengertiannya adalah melambangkan. Gambar itu dalam pengertiannya adalah menyimbolkan. Gambar itu dalam pengertiannya adalah membayangkan. Gambar itu dalam pengertiannya adalah melukiskan. Jadi pelan-pelan kita simak. Ketika Allah Tritunggal mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, lalu kemudian tugasnya adalah untuk berkuasa, maka Anda dan saya adalah bayangannya Tuhan. Nah, pelan-pelan simak ini. Maka Anda dan saya adalah gambarannya Tuhan. Betul kan? Ya. Maka Anda dan saya memberi kesan bahwa Tuhan itu kayak gitu. Coba lihat kanan kirinya, Tuhan itu kayak gitu. Nah, itu. Ya. Lalu kemudian lambangnya Tuhan itu manusia, dan simbolnya Tuhan itu manusia. Dan bagaimana membayangkan Tuhan, Anda dan saya sudah ikuti dari Perjanjian Lama. Itu Mazmur, Yesaya, Yeremia, bahkan ada doa yang mengatakan sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Pernah baca itu di Mazmur? Ya. Itu membayangkannya bahwa memang yaitu confirm bahwa manusia itu kalau mau bayangkan Tuhan, ya bayangannya Tuhan itu ya manusia. Ya. Makanya sampai ada bicara telinga, ada bicara tangan yang gak kurang panjang dan lain sebagainya. Dan satu-satunya yang melukiskan tentang Tuhan itu manusia, nggak yang lain. Nah, bicara manusia menurut rupa Allah, ini bicara tentang potret. Pengertian di dalamnya adalah kesamaan, gambaran di dalamnya adalah kemiripan. Makanya tidak mudah untuk seorang anak yang ayahnya tidak hadir dalam kehidupannya di masa kecil, untuk anak tersebut bertumbuh remaja menjadi dewasa, berdoa dan memanggil Tuhan itu Bapa. Karena gambar dan bayangannya dia nggak dapat. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah selom untuk kata gambar. Nah, udah dapat. Kalau di dalam bahasa Ibrani untuk kata rupa ya, itu demut. Jadi kalau hidup Anda dan saya tidak mewakili gambar dan rupa Allah, maka kamu nggak kayak demut, tapi kamu demit, ya. Ya. Karena gini, bicara rupa dan gambar di sini nggak hanya memaknakan segala sesuatu hal secara fisik, tapi lebih kepada sifat dan otoritas.
Khotbah saya pagi ini judulnya adalah kembali ke alamiah. Jadi alamiah Anda itu adalah manusia rohani. Itu alamiah kita. Makanya title topiknya pagi ini adalah Back to Nature, dimana bukan dunia ini yang harusnya atur kamu yang harusnya atur dunia ini. Untuk itu Anda dan saya dipanggil. Nah, gambar dan rupa itu sekalipun dua istilah, tapi ini kelihatannya sinonim, tapi menunjukkan penegasan bahwa manusia itu makhluk yang mulia, di mana menjadikan image khusus dari kemuliaannya Tuhan itu sendiri. Dan manusia adalah makhluk yang dapat dikunjungi serta dapat berhubungan bersekutu dengan penciptanya. Sebaliknya, Allah dapat mengharapkan manusia untuk menanggapinya. Allah mengharapkan manusia untuk bertanggung jawab kepadanya. Nah, manusia diberi kuasa untuk memilih. Hak memilih itu adalah salah satu bentuk gambar dan rupa. Ada pertanyaan konyol. Yang pertama adalah, apakah Yudas itu masuk surga? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan iseng taruh dua pohon di tengah Taman Eden sehingga Adam jatuh ke dalam dosa? Iseng ya katanya ya. Saya baru memulai kelas lagi setelah 3 tahun kemarin berjalan Simple Teologi Modul, lalu kemudian 2 tahun karena pandemi off, karena biasanya saya layani tatap muka. Akhirnya 1 minggu yang lalu saya putuskan untuk memulai dengan formula yang berbeda, yaitu online. Padahal ini belum pernah dilakukan online. Jadi saya buat namanya Simple Teologi Modul, itu 10 kali pertemuan, tapi isinya adalah intisari sekolah teologi selama 4 tahun ya. Yang jelas Anda gak dapat titelnya, tapi dapat ilmunya kalau ikut. Jadi bisa bayangkan ilmu 4 tahun itu dibuat intisarinya hanya pertemuan 10 kali. Dijamin pinter. Jadi kalau Anda ikut ibadah minggu, dengar khotbah, Anda konsumsi firman. Kalau Anda ikut pendalaman Alkitab, Anda konsumsi firman. Tapi kalau materi yang saya buat pelatihan Simple Teologi Modul itu bukan konsumsi, tetapi diajar. Kalau kamu dengerin khotbah kamu makan, dengerin pendalaman Alkitab kamu makan. Kalau Simple Teologi Modul itu kamu diajarnya masak, bukan diajarnya makan. Ya. Nah, karena baru dimulai ini kelas, kemarin ada 2 pertanyaan itu. Ya. Lucu-lucu gak lucu sebetulnya pertanyaannya. Ya. Karena saya bilang, kenapa kok kamu bisa bilang kemungkinan Yudas itu masuk surga? Ya. Dia bilang, iya kan berjasa. Kalau Yesus gak dikhianati Yudas, Yesus gak disalib. Kalau Yesus gak disalib, kita gak selamat. Ya. Gimana kira-kira Bapak Ibu, ada yang mau ikut tersesat? Tetapi pola pikir ini kan perlu dipertimbangkan ya. Ya. Lalu kemudian masalah Tuhan iseng taruh 2 pohon di tengah Taman Eden. Ya, dari firman Tuhan ini yang saya bisa jawab, bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia rupa dan gambarnya, maka saya kalau pakai bahasa teknis itu perangkat ya, installment. Jadi apa yang pada Allah itu ada, maka pada manusia juga harus diadakan itu ada. Nah, salah satunya perangkat yang ada pada Allah adalah kebebasan untuk memilih, berkehendak. Ya. Tapi gini, kebebasan untuk memilih bukanlah sebuah kebebasan untuk memilih kalau tidak ada pilihan, benar nggak? Kan begitu kan? Ya. Maka dari itu ada yang namanya 2 pohon di tengah taman ini.
Masalahnya adalah pilihannya Adam keliru. Nah, kalau kembali ke kasusnya Yudas, ini lucunya ada ayat yang kemudian dicomot dan dikatakan, kan Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati. Saya bilang betul, Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati. Masalahnya, siapa yang akan mengkhianati itu pilihannya sendiri. Anda bisa tangkap nggak di sini? Tuhan membuat rancangan, Anda mau terlibat atau tidak di dalamnya, itu keputusan kamu. Betul? Jadi, di dalam rangkaian peristiwanya, memang akan ada yang mengkhianati. Tapi nggak harus Yudas juga. Petrus juga bisa harusnya mengkhianati. Anda bisa tangkap maksudnya? Nah, inilah gambar dan rupa Allah sampai sedetail itu, bahwa Anda dan saya memiliki, diberikan instrumen yang ada pada Allah, menjadi gambar dan rupa yang mendominasi atau menguasai, yang mana secara natur Anda dan saya itu merdeka, Anda dan saya itu berdaulat, Anda dan saya itu berkuasa. Nah, Anda dan saya dijadikan manusia itu seperti itu kadarnya. Ya, coba di next kali. Ini adalah gambar dan rupa yang isinya adalah mendominasi dan menguasai. Nah, masalahnya sekarang, natur Anda ada di mana? Hidup terjadi. Anda tidak punya kedaulatan, atau justru Anda punya kuasa? Cukup 2 tahun ini Anda coba harmoni dengan kehidupan, tapi kondisi 2 tahun ini harusnya tidak menghilangkan natur Anda dan saya sebagai gambar dan rupa Allah. Harusnya. Di dalam Mazmur 139 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 tertulis demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ada hal yang penting untuk jiwa Anda dan saya sadari. Ya, coba di next lagi. Yang pertama adalah Anda dan saya itu ada dengan kejadian yang dahsyat dan ajaib. Keberadaanmu adalah tentang ajaib apa yang Tuhan buat. Jadi kalau mau bicara tentang keajaiban dunia, sebetulnya bukan tentang 7 keajaiban dunia. Keajaiban di dunia ini adalah Anda dan saya sebagai gambar dan rupa Allah. Mari katakan bersama-sama ajaib. Mari katakan sama-sama dahsyat. Nah, mari sekarang bilang sebelahnya, dahsyat itu kamu. Nah, bilang lagi sebelahnya, ajaib itu kamu. Ya, bukan ajaib karena lo aneh ya, bukan. Ya. Ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya bilang wonder, ya. Bahwa sesungguhnya keajaiban itu bukan apa yang ada pada kehidupan ini, tapi keajaiban itu sesungguhnya adalah kamu sendiri. Itu keajaiban buat dunia, di mana Allah hadir melalui Anda dan saya. Makanya kalau zaman sekarang WL-WL yang kurang paham tentang hadirat Tuhan, yang kemudian menggambarkan hadirat Tuhan pakai metode perjanjian lama, itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama itu sedang proses pemulihan sampai pada karya salib Kristus, di mana manusia terhubung dengan Tuhan, tetapi
tidak dengan kondisi yang ada pada masa setelah Roh Kudus dicurahkan. Jadi kalau sebelum masa Roh Kudus dicurahkan, itu Tuhan hadir dalam bentuk, saya pakai bahasanya apa lagi ya? Anda tahu ambience ya? Suasana. Ya, suasana. Itu sebelum Roh Kudus dicurahkan. Di mana Israel kumpul, lalu kemudian ada sesuatu yang hadir di tengah mereka dan itu terasa ambience, suasananya. Oh, ini Tuhan hadir nih. Gitu. Tapi masuk ke masa di mana Roh Kudus sudah dicurahkan. Hari ini kematian dan kebangkitan Kristus itu ada di dalam hidup Anda. Maka yang namanya hadirat Tuhan adalah di mana Tuhan ada sekarang, karena di mana orang percaya itu berada. Bisa tangkap? Jadi harusnya kemana-mana kamu pergi, kemana-manalah Tuhan itu hadir lewat hidup kamu. Anda bisa lihatlah, masuk rumah makan sepi, Anda masuk rumah makannya jadi ramai. Itu karena Tuhan hadir di situ. Halo, ngalamin nggak? Kamu males makan di tempat yang ramai. Kamu masuk restoran yang agak sepi-sepi sedikit, gara-gara kamu masuk itu jadi ramai. Yang repot kan kamu masuk jadi bubar. Nggak tahu yang hadir siapa itu. Ya. Tapi ini dia kondisinya. Di masa sekarang yang disebut hadirat Tuhan adalah di mana orang percaya itu ada. Tuhan hadir di situ melalui keberadaan dirinya. Ini yang makanya disebut kamu itu dahsyat, kamu itu ajaib. Karena di mana ada kerumunan orang yang susah hatinya, kamu ada di sana, Tuhan hadir. Kamu dahsyat. Nah, di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Adalah penting, coba di next lagi, untuk jiwamu itu menyadari keberadaan roh yang diberikan kepada orang percaya. Itu bukan bikin kamu jadi lemah, tapi bikin kamu itu jadi kuat. Jadi harusnya dari apa yang keluar di mulutmu, dari hadirmu di tengah-tengah orang lain, kamu itu membangkitkan kekuatan. Biarlah pagi ini kembali kita diingatkan. Jadi mulai sekarang tolong hormati roh Tuhan yang ada di dalam dirimu. Jangan kumpul dengan teman dan isinya adalah menceritakan kesusahan demi kesusahan. Sekarang susah ya? Iya. Dagang lo gimana? Wah, parah. Ya udah yuk mati bareng yuk. Anda nggak dipanggil untuk itu. Ya, sadari. Karena seringkali kita lupa kumpul dengan masyarakat heterogen. Lalu kemudian begini loh. Mari hidup ini toleransi, tapi jangan hidup ini kompromi. Saya masih kumpul di tengah-tengah komunitas sosial, tapi saya nggak mau kompromi. Tapi saya toleransi. Ya teman puasa apa segala macam, ya saya toleransi. Walaupun saya agak sedikit ajak mereka lebih dewasa. Ya, kemarin teman-teman sosialita yang pada puasa kalau kumpul saya bilang kalian harus hormati yang tidak puasa. Oh ya benar om, katanya. Iya benar. Kalau masih cetek iman lu, ya berarti gue mesti hargai yang puasa. Tapi kalau lu puasa, lu hargain yang gak puasa. Ya. Jadi layani yang makan. Gitu ya katanya. Oh iya. Saya gak mau kompromi ketika mereka bilang Tuhan itu sama. Hanya caranya yang berbeda. Nah, kalau itu saya gak mau toleransi. Kalau saya iya, itu artinya bukan toleransi. Itu artinya saya kompromi.
Karena Yesus yang kita sembah itu beda. Ya. Memang ada bocorannya katanya. Bulan Juni ini kita akan endemi. Tapi saya pikir ini nggak perlu jadi bocoran, sudah wajib endemi. Ya. Mau apa lagi? Mau divaksin di mata kita? Ya. Mau di mana lagi? Ya. Saya di Depok itu urutan orang nomor 3 yang di booster. Ya. Karena memang udah muak dengan ini. Ya. Cepat sudah, bikin aneh-aneh aja. Ya. Tapi ya sudah, lihat kondisinya begini kan. Dari apa yang Anda ngomong, harusnya kamu membangkitkan kekuatan. Karena di 2 Timotius tadi bilang bahwa roh yang Tuhan taruh di dalam diri Anda itu modelnya adalah yang bangkitkan kekuatan, yang bangkitkan kasih, yang bangkitkan ketertiban. Jadi harusnya jiwamu itu penting untuk menyadari roh yang ada di dalam Anda harusnya spiritnya itu kasih. Kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, itu sebetulnya bukan nubuatan, tapi itu adalah potensi. Bahwa kalau ada satu orang yang diselamatkan, seisi rumahnya berpotensi untuk diselamatkan. Kenapa? Karena orang tersebut itu membangkitkan kasih di dalam dirinya. Makanya heran kalau sampai Anda jadi Kristen, seisi rumah belum, sementara kamu sudah Kristen 10 tahun. Jangan-jangan Anda yang menahan roh Allah membangkitkan kasih dalam diri. Mentang-mentang sudah tahu kebenaran dari Alkitab, tiap hari isinya hakimi orang satu rumah. Salah, nggak boleh begini. Yang masih piara meja sesembahan segala macam itu setan, itu nggak boleh begitu. Ya. Wah, ada macam lah kau bilang. Ya. Dunia ini lagi butuh untuk dikasihi. Dan kasih itu minimal di mana Anda dan saya bisa terima orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Karena ketika Anda bisa terima apa adanya, maka apa yang Anda mau bagi itu lebih mudah untuk diterima. Karena bagaimana apa yang Anda mau sampaikan itu diterima kalau urusannya sepanjang hidup ini cuma debat doang. Satu rumah isinya debat. Yang heran begini loh, sama orang di dalam rumah kasarnya minta ampun, dengan orang di luar rumah lembutnya minta ampun. Dan yang model begitu ngaku Kristen, situ nggak waras. Ya, aneh. Yang ibu-ibu bisa kompak sama teman arisannya, tapi sama kakak beradiknya sendiri ribut dari Yesus lahir, mati, bangkit, ribut terus. Ya. Bagaimana mau menangkan mereka? Anda dipanggil untuk itu. Roh yang kita mesti sadari dalam jiwamu itu membangkitkan ketertiban. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, terjemahan kata ketertiban di sana adalah tentang pikiran sehat. Kata ketertiban di sana terjemahannya pikiran sehat. Berpikir dengan sehat. Dan itu yang Tuhan taruh di dalam Anda dan saya. Yang anehnya, kalau itu nggak bangkit, kalau itu nggak bangkit, berarti memang pilihan Anda dan saya yang memendam itu. Dalam Mazmur 71 ayat 7, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mari back to nature. Anda dan saya ini, kalau di dalam bahasa Indonesia memang terjemahannya begini, aku seperti tanda ajaib. Di terjemahan King James mengatakan I am as a wonder. Ya. Terjemahannya sedikit lebih dekat dengan aslinya. Karena di terjemahan aslinya di bahasa Ibrani mengatakan bahwa akulah keajaiban itu. Jadi sesungguhnya inilah zaman di mana sebetulnya Tuhan gak tertarik mengerjakan mujizat dari luar diri Anda.
Tuhan lebih tertarik menjadikan diri Anda adalah mujizat. Mari kita kembali ke nature kita. Saya tahu nggak gampang lewati 2 tahun ini, nggak mudah. Ya walaupun membingungkan. Kenapa saya bilang membingungkan? Katanya namanya uang nggak ada, katanya susah. Tapi tetap Tanah Abang ramai. Katanya susah nak punya uang, tapi takjil habis juga dijual tiap sore. Katanya susah nak punya uang, tapi belum harinya. Kemarin pelabuhan Merak udah penuh, stuck nggak jalan. Makanya agak membingungkan kita di tengah bangsa yang bingung. Ya. Lu bilang lu susah, tapi jalan tol penuh. Ya, Anda tahu nggak ukuran sebuah ekonomi berjalan itu adalah kemacetan. Jadi ketika 1 bulan terakhir ini terjadi kemacetan hebat di seluruh penjuru Jakarta, itu artinya perputaran ekonomi sudah jalan lagi. Yang heran, semua ngaku susah. Ya. Anda nggak dipanggil untuk itu, ya. Ikut-ikutan susah lagi. Ya. Cerita sama tetangga yang udah mau setengah mati, ikut-ikutan setengah hidup lagi. Ya. Mari kembali kepada nature kita. Mazmur bilang, aku tanda ajaib itu. 3 hal terakhir saya mau sampaikan. Keajaiban itu ada pada manusia, bukan alam semesta. Pegang ini jadi rema buat Anda. Ya. Jadi kalau kamu lihat ya, yang suka traveling, ya, traveling ya, karena kesenangan, bukan karena healing. Orang-orang tolol itu jalan-jalan healing. Ya. Anda harus cerdas. Jalan-jalan bukan healing. Jalan-jalan karena Anda suka cita. Jalan-jalan kok healing? Ya, alasan itu. Ya, alasan. Ya, healing apa? Oh, jalan-jalan aja. Ya. Kau bagaimana jalan-jalan mau healing? Jalan-jalan itu kan isinya pengeluaran. Ya, justru healingnya setelah kau pulang. Karena habis sudah kan. Mau healing apa? Ya. Nah itu jadi pening lah. Ya. Gini, buat kamu yang suka dengan alam, ya, udah ke Labuan Bajo mungkin, Anda udah pernah lihat di Papua. Ya. Saya kalau pelayanan ke Freeport itu paling seneng antar jemputnya, karena dari Timika itu biasanya kita pakai chopper. Pakai helikopter, kalau pakai mobil agak lama, juga harus beriringan, karena kalau tidak biasanya kena sama itu loh, separatis ya. Dimana kita harus pakai mobil yang anti peluru dan lain sebagainya, dan mobil yang biasanya berjejer jalan 6 mobil gitu. Paling seneng kalau di dalam mobilnya ada 3 profesi: dokter, guru, pendeta. Karena ketika ya separatisnya jebol mobil bawa senjata, kita kasih keluar KTP, kita bilang kita pendeta, dia turun. Ada siapa di sini ya? Mereka tanya dulu biasanya. Ya. Nah, itu kalau kita lihat pakai chopper di atas, itu indahnya minta ampun. Dan kayanya luar biasa itu. Sebetulnya kan yang ditambang bukan emas, yang ditambang itu tembaga, saudara. Makanya namanya tembaga pura. Nah, waktu mencari tembaga, justru sampahnya ada 2. Sampahnya itu emas dengan perak. Kalau Anda lihat dari atas kali waktu itu luar biasa. Tapi masalahnya begini loh. Luar biasanya semua pemandangan yang kau pernah pergi kan di Indonesia Timur. Ya, Anda mau ke Pulau Sabu lah, kemana itu indah-indah, dia punya pantai. Pantai Kolbano, saya udah ke sana. Ya, saya bawa batu 2 kilo, sampai saya pulang naik pesawat harus bayar over. Karena anak-anak kecil itu di sana ambil plastik kasih kumpul batu buat kita. Nah, sampai di Jakarta dikikis, dipoles jadi batu akik, bagus. Dan kalau ditanya namanya batu apa, nggak tahu namanya karena boleh mungut. Ya.
Tapi hasilnya bagus. Ada di Indonesia paling ketemu sering pasirnya putih, ada yang pasirnya kaca, ada yang pasirnya warna pink. Tapi di Pantai Kolbano itu pantainya bukan berpasir tapi dia berbatu. Batunya itu lembut, tidak tajam, dan batunya warna-warni. Itu indah. Apalagi yang kamu pernah lihat indah? Anda pernah lihat dari atas tembok Cina? Itu keren banget. Keren banget. Tapi masalahnya, keajaiban itu rupanya bukan pada dunia, tapi pada kamu. Jadi kalau ada yang bilang Raja Ampat keren, Labuan Bajo keren, Pulau Komodo keren, Tuhan bilang yang keren kamu. Ya. Tuhan bilang yang itu gak ajaib, yang ajaib itu kamu. Dan yang berikutnya, keajaiban itu seharusnya adalah hidupmu, bukan kehidupanmu. Kalau kamu kejar kehidupanmu yang mau jadi ajaib, rusak kamu. Anda udah lihat orang-orang rusak yang mulai dibongkar terakhir ini? Investasi bodong, sultan palsu. Ada Sultan Taman Surya kan sih? Ini orang-orang yang sibuk menjadikan kehidupannya itu keajaiban. Dia nggak paham bahwa sesungguhnya keajaiban itu adalah hidupnya, bukan kehidupannya. Bukan apa yang kamu punya yang ajaib, tapi kamu itu punyanya siapa, itu yang bikin hidup kamu ajaib. Ya, jadi calon jangan ikut-ikutan. Kita pikir kalau kita sama dengan yang sana, bagus. Siapa bilang? Ngapain beli yang kamu gak perlu? Beli handphone 24 juta tapi cuma bisa pakai WA. Yang lebih celaka, silent aja gak ngerti caranya. Ya. Kamu repot loh. Ya. Bukan kehidupanmu keajaiban itu, tapi hidupmu itu keajaiban. Jadi mulai sekarang jangan lagi hidup mengcompare, bandingkan. Tetangga punya ini, kau juga harus punya ini. Tetangga punya itu, kau juga harus punya itu. Kau beli mobil mereknya itu karena, saya kemarin ngobrol dengan mantu perempuan. Saya maklum dengan dia, karena menantu perempuan saya baru ada 2. Yang satu memang Kristen dari kecil, yang satu lagi kiblatnya beda dulunya. Cara berpikirnya masih campur aduk, aduk-aduk antara firman dengan dunia. Nah, kita kemarin ngobrol soal mobil. Saya bilang mau ambil apa? Yang baru. Dia bilang mau yang ini. Saya bilang kenapa ambil yang itu? Yang itu dia agak banci. Kenapa banci, Pak? Karena tipe yang itu dia SUV tidak, MPV tidak. Lu ambil asli itu, orang yang paham otomotif gak akan ambil. Mending ambilnya yang ini. Wah, tapi keren yang ini. Ah, saya bilang, checklist ya. Kamu bilang apa? Apaan, Pak? Tadi kamu bilang apa? Keren. Nah, keren. Gak ada urusan lu beli mobil keren. Itu satu. Yang kedua, kenapa pakai? Iya, aku coba temanku punya. Nah, 2. Kau mau beli itu karena temanmu juga punya itu. Celaka Bapak Ibu kalau Anda beli mobil modalnya keren, itu gak fungsi gitu, asli gak fungsi. Dan Anda lihat sultan-sultan gak jelas itu, banyak beli mobil gak fungsi buat mereka. Karena harusnya kamu beli barang yang fungsi buat kamu. Kamu punya uang bisa beli mobil dengan cc silinder 6000 cc. Pertanyaannya, hanya jam 2 pagi kau bisa pakai itu di Jakarta. Betul. Mobil 6000 cc itu gak bisa bermain di kecepatan 20, 40, 80. Mesinnya akan panas. Dia butuh RPM yang tinggi dan jalanan yang lancar.
Dan dengan sombongnya kita beli. Baru cuma buat beli kopi lagi. Mau bikin apa? Yang terakhir, keajaiban itu dirimu, bukan keadaan dirimu. Jadi kalau sekarang lagi susah, susah itu bukan kamu. Susah itu cuma keadaanmu. Dan keajaiban itu bukan keadaanmu, keajaiban itu kamu. Yang susah, yang lagi kaya, sama kok mati 2 kali 1. Ya, Anda sanggup beli rumah di PIK pakai lift, tetap mati 2 kali 1. Anda bisa diantar pakai Alphard, karena sekarang ada paketnya Alphard itu untuk mobil jenazah. Ya. Tapi tetap diantarnya ke kuburan, bukan ke rumah. Sehebat apapun rumahmu, secinta apapun pasanganmu, tidak mungkin kau diawetkan di ruang tamu. Halo, ada yang begitu? Ya. Suaminya taruh di ruang tamu. Ada tamu datang, ya mari silakan masuk. Ih bapak, ya, itu keluar lagi, nggak ada cerita, ya. Orang Toraja taruh di rumah itu karena adat budaya. Ada biaya tertentu yang mereka harus sekian baru bisa kuburkan, kalau nggak susah karena budayanya mahal. Dan itu budaya loh, bukan karena senang taruh di situ. Nah, karena itu, kalau Anda bilang hidup saya nggak ada keajaiban, yang hidupmu itu ajaib. Keadaanmu nggak menentukan hidupmu. Miskin atau kaya, itu bukan status hidup Anda. Status hidupmu adalah keajaiban Tuhan. Amin. Karena itu, mari jiwa kita menyadari ini pagi ini. Karena keadaan nggak dijamin jadi lebih baik di dunia ini. Mungkin kita akan hadapi yang lebih berat ke depan. Tapi kalau jiwamu sadar, jiwamu akan sampai pada keselamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hamba-Mu berbicara, dan kiranya firman ini boleh menjadi rema buat setiap kami. Menjadi perkataan yang Tuhan tanam langsung di hati kami masing-masing dan memenuhi pikiran kami. Sehingga kami boleh pulang dengan bersuka cita. Sehingga kami boleh kuat dengan pengharapan kami. Karena kami tidak menaruh pengharapan pada apa yang kami harapkan, tapi kami berharap pada sumber pengharapan itu. Dan baiklah hari ini, segala hal yang baik di dalam roh kami itu dibangkitkan. Sehingga kami boleh kuat melewati semuanya. Dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui kehidupan kami. Mata kami mungkin gak bisa melihat dengan jelas apa yang akan terjadi ke depan. Tapi biarlah jiwa yang dikuatkan itu memampukan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu penyediaan-Mu itu sempurna. Berkat Tuhan itu gak kurang-kurang buat setiap kami. Bahkan kami bersyukur melewati bulan April yang cukup panjang ini. Dan kami tahu kalau Tuhan yang menjadi pemilik kami, senantiasa kami mengalami kehidupan yang lebih daripada pemenang. Kami gak percaya dengan apa yang kami lihat pada keadaan kami. Kami janji bahwa Tuhan saja yang menjadi sumber kami dan gak ada yang lain. Karena itu kami percaya dengan apa yang Tuhan perkatakan dari firman-Nya, ketimbang apa yang kami alami dalam kehidupan kami. Susah gak selamanya, senang gak selamanya, tapi kami mau selamanya bersama dengan Tuhan. Dan beri kekuatan buat setiap kami, karena Kau bangkitkan roh itu di dalam setiap kami. Buat Ibu Gembala, tim penggembalaan, jemaat semua yang ada di sini, biarlah kami bergerak kepada normal yang baru. Karena kami kembali kepada nature kami yang Allah sudah tetapkan dari awal. Jadi gambar, jadi rupa. Dan biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh kembali lagi seperti semula, dan terobosan boleh terjadi. Dan kami percaya dari tempat ini Tuhan mengerjakan perkara besar melalui setiap jemaat Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Yang diberkati mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Jos yang sudah melayani kita pagi hari ini. Firman Allah berkata, kamu adalah ajaib, dan kita ditebus dengan harga yang ajaib dari Yesus, dan tetap ajaib di tengah-tengah situasi yang semakin memburuk. Tuhan Yesus memberkati Pak ya. Terima kasih. Kita akan melanjutkan ibadah kita untuk menjalankan persembahan. Liturgis dan singer musik udah siapkan lagu, kita menyanyi, kemudian silakan memberikan persembahan. memberikan korban buat pelayanan. Apa yang saudara buat, saya percaya Tuhan akan mengembalikan dengan keajaiban buat dirimu. Ada yang ulang tahun yang mau saya doakan, boleh maju. Aman dong, gak ada yang ulang tahun. Nah, untuk bulan ini kita masih beribadah seperti biasa. Untuk doa, mungkin akhir bulan atau awal bulan Mei baru akan kita mulai lagi, dan kita percaya bahwa situasi akan bertambah baik. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, minggu depan ibadah seperti biasa dengan jam yang sama. Kita akan akhiri ibadah kita dengan kita bangkit berdiri. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Yang pertama, kita akan doakan negeri kita. Kita rindu negeri tempat kediaman kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta Ibu Yuli berdoa buat bangsa kita. Bapak di surga, Tuhan, terima kasih ya Bapak, pada pagi hari ini kami bersatu Tuhan, bersama-sama Tuhan kami memohon belas kasih-Mu untuk negeri kami Bapak Indonesia ya Bapak. Oh Tuhan, kiranya Tuhan sering mengurapi negeri ini ya Bapak. Kau pimpin Tuhan negeri ini Tuhan, supaya Tuhan kami boleh Tuhan melewati segala masalah yang terjadi ini ya Bapak. Baik masalah COVID Tuhan, Tuhan kau juga tolong
Bapak katakan Kau ya Bapak sebagai Kau boleh bekerja sungguh Tuhan hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Bapak di segala terlebih Tuhan kami minggu ya Bapak. Itu seluruh negeri Tuhan dan baik ya Kota maupun daerah ya Bapak, maupun desa-desa terpencil ya Bapak. Firman boleh ditaruhkan ya Bapak, sehingga boleh banyak jiwa diselamatkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan kami menyerahkan Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke seluruh kami negeri kami ya Bapak. Supaya negeri boleh kembali aman sentosa ya Bapak. Terpujilah nama hormat dalam nama Tuhan ya Bapak. Haleluya Yesus, amin. Kita berdoa buat hamba Tuhan yang sudah menabur kebenaran firman sehingga kekuatan Tuhan terus menyertai Injil diberitakan di tengah-tengah negeri kita. Ibu Jen berdoa buat ini. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa buat Haleluya Yesus. Pastor George yang sudah memberkati kami semua Haleluya Yesus. pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyertai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba-Mu melayani. Kami percaya tanda ajaib Tuhan menyertai hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Dimanapun hamba-Mu melayani, banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin Orang Yesus. Engkau pada pengenalan yang benar akan Tuhan. Banyak orang yang Haleluya, mengalami Engkau Yesus. secara pribadi karena pemberitaan firman Tuhan yang Haleluya Yesus. Yesus. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu, ibu dan anak-anak serta cucu. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya pemeliharaan Allah sempurna bagi keluarga hamba. Pujilah nama Tuhan. Pelayanan hamba-Mu dimanapun berada. Haleluya Yesus. Pujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap dalam posisi doa untuk beberapa menit. Kita berdoa buat Tante Heni yang kita melihat keadaannya seperti ini, dan biar Tuhan kuatkan sampai pada akhir. Ibu Cindy berdoa buat Ibu Heni. Amin. Haleluya. Kesehatannya dari kami berhari Tuhan pelihara Tuhan. Anak-anaknya, mantunya Tuhan berikan kekuatan menghadapi situasi supaya Tante ini tetap kuat setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Tante ini Kau berikan kekuatan, kesetiaan dalam setiap tindakan Tuhan biar dimanapun dia ditempatkan pada saat hari ini Tuhan bisa memancarkan kasih setia-Mu pada mereka semua anak-anak dan mantunya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ini kepadamu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang membutuhkan doa pagi ini, silakan angkat tangan. Kita berdoa juga khusus untuk Heri. Tuhan tolong dia. Tuhan jamah sehingga kesembuhan terjadi bagi dia. Tuhan tolong. Kami berdoa bagi Heri, saudara kami yang cukup setia kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan dia akan menerima kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, walaupun serangan mendadak datang pada hari kemarin, tapi kami melihat Tuhan kembali menolong dan memberi dia kekuatan. Dan kami percaya bahwa dia tertolong untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, Heri akan sembuh karena hidupnya ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percaya tangan-Mu menolong dia, menjamah jantungnya, menjadi orang-orang yang hidup kuat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang dengar doa kami pagi hari ini. Bapa, tangan-tangan yang terangkat pagi ini, ada yang menderita karena sakit, jamah tempat sakit-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong berikan kesembuhan yang sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong, haleluya Yesus. Yang mengalami masalah-masalah di tengah-tengah karena kita masih hidup di dunia ini, Tuhan, masalah pencobaan apapun yang mereka sedang hadapi, situasi apapun di tengah-tengah usaha, pekerjaan dan keluarga, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik dan Tuhan mendengar doa kami
untuk menurunkan kekuatan yang ajaib yang luar biasa menyertai seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya ada Tuhan yang menjamah setiap kebutuhan kami. Ada yang mau bepergian mungkin keluar kota untuk masalah yang lain-lain, untuk istirahat dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan melindungi dalam perjalanan dalam nama Yesus. Keluarga Bapak Gideon yang akan menuju ke Lombok, berkati dalam nama Yesus, sehingga perlindungan Tuhan yang kuat menyertai mereka. Kami berdoa buat anak-anak yang sudah ada di sana, keluarga Luis, Yodi yang ada di sana, berkati dalam nama Yesus, sehingga usahanya di sana berjalan karena Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada Tuhan yang menyertai dan memberkati semua kami yang ada di ruangan ini, yang mengangkat tangan untuk segala kebutuhan kami. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Para pelayan hari ini mulai dari LCD, sound system, musik, singer, liturgis, berkati dalam nama Yesus. Dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, menyertai mereka semua Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami tahu kami tidak sendiri setelah kami mendengar dan menerima bagian dari firman yang kami terima hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa. Berkati seluruh jemaat yang hadir yang menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu termaterai dalam hidup kami. Kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menuju kepada keajaiban itu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang Tuhan siapkan bagimu. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, keluargamu, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan kembali, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.